Pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati menjadi makanan khas daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai suku bangsa, di mana memiliki keanekaragaman olahan masakan yang menjadi ciri khas daerah tersebut, atau sering disebut dengan masakan khas daerah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati menjadi makanan khas daerah. Dan subbab yaitu penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. Sebelum lanjut menonton video ini, silahkan tekan subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan info-info ilmu prakarya dan kewirausahaan, dan ilmu umum lainnya. Penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. 1. Pengertian makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Di daerah pegunungan, karena iklim dingin dan menghasilkan bahan pangan berupa sayur mayur, umumnya olahan masakannya berbahan dasar sayur. Disajikan dalam suhu panas dengan rasa pedas, dengan tujuan untuk menghangatkan badan. Makanan khas daerah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam, sesuai dengan bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Bahan utama produk makanan khas daerah adalah bahan nabati dan hewani. Kandungan nutrisi utamanya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Jumlah komponen-komponen tersebut berbeda-beda pada masing-masing bahan, tergantung pada susunan, kekerasan, tekstur, cita rasa, dan warna. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi manusia. Umumnya terdapat pada bahan pangan golongan serealia, seperti beras, gandum, dan umbi-umbian. Contoh makanan khas daerah yang mengandung karbohidrat adalah nasi liwet, nasi jamblang, getuk, dan lain-lain. Protein memiliki fungsi utama sebagai zat pembangun. Umumnya terdapat pada hasil hewani dan hasil nabati. Hasil hewani terdiri dari daging, ikan, telur, dan susu. Sedangkan hasil nabati terdiri dari kacang-kacangan dan hasil olahannya. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung protein adalah telur asin, ayam betutu, bebek songkem, ayam lodo, dan lain-lain. Lemak merupakan sumber tenaga kedua setelah karbohidrat dan dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Lemak dibedakan menjadi lemak yang dapat dilihat dan lemak yang tidak dapat dilihat. Lemak yang dapat dilihat seperti mentega, margarin, dan minyak goreng. Sedangkan lemak yang tidak dapat dilihat seperti
lemak dari kacang tanah, kemiri, kuning telur, dan susu. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung lemak adalah rendang daging dan bika Ambon. Karena pada proses pembuatannya menggunakan santan kental. Fungsi vitamin yaitu untuk kelancaran metabolisme, menjadi daya tahan tubuh, dan kekebalan tubuh. Sumber vitamin dan mineral terdapat pada hasil hewani dan hasil nabati. Hasil hewani terdiri dari daging, susu, dan telur. Sedangkan hasil nabati terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh makanan khas daerah yang mengandung vitamin adalah gado-gado, karedok, keripik pisang, dan lain-lain. 2. Karakteristik makanan khas daerah. Umumnya, bahan pangan berasal dari 2 sumber, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Bahan makanan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan serealia. Sedangkan bahan makanan hewani adalah makanan yang berasal dari hewan, seperti telur, ayam, daging, ikan, dan susu. Perbedaan budaya dan bahan pangan yang tersedia membuat pengolahan produk makanan khas berbeda di setiap daerah, sehingga menghasilkan aneka jenis produk makanan yang beraneka ragam dengan karakter yang berbeda pula. Masakan khas daerah memiliki ciri khas dan karakter tertentu, seperti A. Masakan dari Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat lebih suka makan sayur mayur muda yang masih mentah secara langsung, dalam bentuk lalap mentah yang disantap bersama sambal. Contoh makanan khas dari Jawa Barat adalah karedok, nasi liwet, dan lain-lain. B. Masyarakat Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah banyak menggunakan bawang putih sebagai bumbu dominan dan lebih menyukai rasa manis dibandingkan rasa yang lain. Di daerah ini banyak ditemukan masakan bersantan. Contoh makanan khas dari Jawa Tengah adalah gudeg dan lain-lain. C. Masakan Sumatera. Masakan olahan daerah Sumatera menggunakan banyak bumbu. Sumatera Barat menggunakan banyak cabai hingga rasanya relatif pedas dan santan kental. Sedangkan Sumatera Selatan sangat suka masakan yang asam rasanya. Olahan makanannya banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, dan digoreng dalam waktu memasak yang relatif lama. Contoh makanan khas dari Sumatera adalah rendang, pempek, tempoyak, dan lain-lain. D. Masakan Jawa Timur. Masakan olahan masyarakat Jawa Timur banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Dengan rasa yang sedikit pedas, masakan Jawa Timur banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Contoh makanan khas dari Jawa Timur adalah rujak cingur dan lain-lain.
Sulawesi. Masakan olahan daerah Sulawesi banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas. Contoh makanan khas Sulawesi adalah bubur jagung, kaledo, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat berkreasi dengan berbagai inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.